ini kan produksi kita kan belum nih, tapi makanya ini pertanyaan cukup baik nih ya, cukup bagus dari Mas Bram nih. Jadi kalau nanti kita di 12 billion scarf, which is 2 kali production hari ini, itu siapa yang akan beli kan gitu. Nah itu juga upaya kita nanti. Kita akan roadshow lah, ya Singapura terutama. Kalau dia butuh, kita sudah punya infrastruktur ke Singapura. Kalau yang lain seperti Thailand kan mesti pakai LNG. Kalau Vietnam nanti ada di Premier Oil yang ada di Natuna itu yang saat ini Discovery ya di Singa Laut dengan kuda laut di Tuna, WK-nya Tuna itu kan kita sudah pernah ada MOU dengan Vietnam. Jadi memang kalau ada infrastruktur kita bisa mengalirkan ke sana. Jadi memang 12 BCFD ini memang benar seperti disampaikan Mas Bram, ini ada upaya kita untuk menjual. Makanya salah satu transformasi yang dilakukan oleh SKK Migas adalah memperkuat komersialisasi. Jadi kami dengan K3S harus mampu juga menjual ekses kapasitas yang kita punya. Gitu Mas Bram. Baik, nah ini selain Singapura dan juga tadi begitu ya, sejumlah negara yang sudah disebut begitu, kira-kira ada nggak sih Pak Fathar negara lain yang akan dijajaki dari SKK Migas dan juga K3S? Ya kalau misalnya kebutuhan gas ini kita masih sekitar wilayah timur jauh ya. Ya kayak Cina itu seperti Impact itu masih sekitar situlah. Tapi kami akan coba usahakan sebenarnya kebutuhan dalam negeri dulu karena gas ini kalau bisa untuk ketahanan energi, tapi untuk dalam negeri ini misalnya kita membangun industri. Industri ini kan akan mem-create job begitu banyak. Nah, harapan kita sebenarnya yang paling utama itu kalau industri ini bisa tumbuh, penciptaan lapangan kerja makin besar, ini kan efek ekonominya cukup besar. Daripada kita hanya menjual keluar, dapat revenue tapi rakyat nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu yang kita perhatikan. Jadi memang Bapak Menteri pun sekarang melihatnya arahnya ke sana supaya ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar terlaksana dengan baik gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kayaknya seperti itu, Mas Bram. Baik, Pak Fathar, kalau kita lihat begitu ya dari rencana komersialisasi tersebut, tantangannya seberapa besar sih Pak? Nah, kalau ke depan ini sebenarnya kan terutama terkait dengan fosil energi ya. Ini kan sudah ada low carbon emission. Jadi requirement dari yang kemarin COP 26 ya kalau nggak salah kemarin itu kan harus mengurangi emisi di 2060 itu retired katanya fosil. Nah ini menyebabkan harga kita menjadi semakin kompetitif kalau produksi kami itu tidak ramah lingkungan. Artinya apa? Ketika kita ada produksi temuan-temuan baru untuk produksikan gas, apalagi kita menghasilkan CO2 yang harus dibuang ke udara, ini kan harus dibuat dikurangi emisinya dengan cara ada namanya teknologi carbon capture utilization and storage namanya ya. Mau kita simpan di perut bumi atau mau kita manfaatkan untuk industri lain, pokoknya tidak boleh dibuang. Nah ini kan menyebabkan biayanya jadi tinggi. Ketika biaya tinggi, harga gasnya juga semakin tinggi. Nah ini tantangan. Nah lapangan-lapangan kita kan banyak yang marginal. Nah kalau marginal itu kita harus melakukan ini, memang itu akan meningkatkan biaya sehingga harga nggak kompetitif. Itu satu. Yang kedua tantangannya adalah adanya energi transisi. Nah gas ini memang kita manfaatkan sekarang sebagai transisi menuju kepada non fosil. Tapi saya yakin sampai 2050 juga non fosil ini akan sulit serta merta hilang gitu ya. Karena non fosil ini terbatas sekali ya sumbernya. Tapi ini juga menjadi pressure buat hulu migas. Apalagi investor-investor yang besar seperti BP, Shell, kemudian Exxon Mobil, mereka tuh shifting portofolionya. Sudah mulai mereka mengarah kepada renewable energy. Nah, investasi ke bidang fosil itu udah mulai dikurangi. Nah ini tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa memboost kita punya production kalau perusahaan-perusahaan besar raksasa dulu ini sudah hidrokarbonnya sudah mulai diperkecil gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.